Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala tentang dosa-dosa besar. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang dosa besar yang ketiga, yaitu tentang as-sihir. Ya, sihir adalah salah satu bentuk kesyirikan, ya. Bahkan dia termasuk kesyirikan yang sangat berbahaya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya secara khusus setelah menyebutkan sihir dalam sabdanya, "Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat." Jauhilah 7 perkara yang binasakan. Nabi mengatakan asyirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian kata Nabi as-sihr, sihir. Ya, kita tahu namanya dzikrul khas ba'dal am, penyebutan yang khusus setelah penyebutan umum, menunjukkan spesialnya atau perlu perhatiannya yang khusus tersebut. Seperti kita berkata, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh bagian daripada iman. Ya, dan iman itu banyak, ada amal saleh, ada kata-kata yang baik, ada niat yang baik. Tetapi kalau disebutkan secara khusus, ya, menunjukkan hal tersebut memiliki perhatian yang lebih daripada yang lainnya, sehingga dikatakan innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sungguhnya orang beriman dan beramal saleh. Artinya kita harus perhatian terhadap amal saleh meskipun dia sudah disebutkan sebelumnya dalam keumuman termasuk iman. Sama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Nabi sebutkan pertama asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sebutkan as-sihr, sihir. Padahal sihir termasuk daripada kesyirikan. Berarti sihir ini adalah syirik yang spesial, yang berbahaya, ya. Adapun hukumnya, ya, maka orang melakukan sihir maka dia terjerumus dalam kekufuran, ya. Baik, kita akan bahas tentang macam-macam sihir. Sihir, ya, itu secara bahasa Arab artinya adalah ma la tufa sababuhu au khafiya, yaitu yaitu yang sesuatu yang sebabnya samar, apa lembut, tidak begitu jelas, ya. Tiba-tiba terjadi apa yang terjadi. Adapun hukum sihir, maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah membagi sihir menjadi 2, ya, hukumnya. Jadi yang pertama adalah jika sihir tersebut dengan bantuan syaitan. Jika tanpa bantuan syaitan, yaitu misalnya hanya sekedar dengan obat-obatan, maka menurut Imam Syafi'i ini bukan kekufuran, ya. Ini bukan kekufuran. Adapun ini jelas, ini artinya kekufuran karena bekerja sama dengan syaitan.
Kalau kita perhatikan Imam Syafi'i ketika membagi sihir, dia bagi dua. Kalau tahu bantuan syaitan seperti dengan obat-obatan, dengan bakhur atau dengan uap-uap tertentu, maka sebenarnya ini adalah ya sihir secara bahasa, bukan secara istilah ya atau terminologi. Karena benar sihir semua yang sebabnya samar tiba-tiba terjadi. Mungkin ada orang ingin memberi kemudaratan kepada orang lain dengan gas tertentu, dengan uap-uap tertentu, tiba-tiba orang tersebut pingsan atau mati. Secara bahasa dia sihir, tetapi secara istilah dia bukan sihir. Karena namanya sihir harus dengan bantuan apa? Syaitan ya. Kalau ini tentu ini bukan kekufuran, tetapi ini adalah dosa karena menyakiti orang lain. Di antara contoh sihir secara bahasa, hal ini seperti sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal bayani la sihra." Nabi pernah bersabda, sesungguhnya di antara penjelasan ada sihir. Ini apa namanya? Orang berbicara dengan membuat terpukau, ya, orator, dia berorasi, maka dikatakan dia telah menyihir. Itu secara bahasa atau secara istilah? Secara bahasa ya. Dia nggak pakai dukun ya, dia nggak pakai jin, tetapi karena dia menata pembicaraannya dengan teratur, dengan orasi yang terbaik, orang-orang seakan-akan apa? Tersihir. Maka itu contoh sihir secara bahasa. Yang kita fokuskan bukan ini ya, tapi yang kita fokuskan adalah sihir dengan istilah ya. Inilah ya. Inilah sihir secara istilah. Secara istilah. Termasuk di antaranya sihir secara bahasa ini, di antaranya juga misalnya apa? Sebagaimana tukang sulap ya, yang menggunakan kecepatan tangan atau teknologi ya. Ya, kalau teknologi canggih, dia mungkin keluar burung di sini ya, keluar kodok dari sini misalnya. Dia tidak pakai setan, maka itu sihir secara apa? Bahasa, sihir secara bahasa. Hanya sekedar trik, kalau bahasa kita apa? Trik ya, dalam kurung trik-trik. Nah, kalau David Copperfield masuknya mana? Secara bahasa atau secara istilah? Hah? Ada khilaf. Antum cek aja, kalau dia ternyata pakai setan, maka dia sudah kafir sebelum kafir. Dia sebelum jadi tukang sihir sudah apa? Kafir. Apalagi jadi tukang sihir. Tapi kalau secara bahasa berarti ya itu bukan sihir. Nah, ini yang mau kita bahas. Apa namanya? Ini yang disebut dengan sihir secara istilah. Nah, hakikat sihir, ya, bicara tentang hakikat sihir, apakah sihir ada hakikatnya? Maka ada dua pendapat. Pertama pendapat Ahlus Sunnah, sihir itu hakiki. Hakiki. Pendapat Mu'tazilah, sihir tidak ada hakikatnya. Dan seperti perkataan Qadhi Abdul Jabbar ya. Seperti perkataan Abdul, dan ini diikuti oleh Ibnu Hazm, kemudian Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian Al-Jassas, dan lain-lainnya. Ini pendapat yang batil ya. Menurut mereka
Ini pendapat yang batil. Menurut mereka, ya, sihir itu, ya, itu hanyalah khayalan atau trik. Seperti berkata Ibnu Hazm rahimahullah, beliau salah dalam hal ini mengikuti pendapat apa? Mu'tazilah, ya. Kalaupun timbul penyakit itu bukan karena benar-benar sihir, tetapi orang karena dibuat khayal sehingga khayalan tersebut mempengaruhi otaknya sehingga akhirnya dia banyak mikir, stres, akhirnya apa? Sakit. Kalau kita enggak, kita menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sihir benar-benar apa? Benar-benar sihir. Orang bisa sakit, orang bisa dibunuh, jin masuk dalam tubuh seorang, ya, tahu-tahu ada jarum dalam tubuhnya, ya. Dan ini semua hakikat, bukan sekedar hayalan, bukan sekedar hayalan. Yang benar pendapat Ahlus Sunnah, sihir itu hakiki, ya. Adapun dalilnya, ini yang benar. Dalilnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yang satu firman Allah tentang kisah Nabi Musa. Tentang Musa disihir. Musa alaihissalam disihir. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat yang dilemparkan oleh para tukang sihir tersebut dikhayalkan kepada Musa alaihissalam bergerak-gerak. Kata Allah, min sihrihim, karena dengan sebab sihir mereka. Allah mengatakan waja'u bisihrin azim. Mereka datang dengan sihir yang besar, ya. Bahkan yang terhayal terpedaya bukan cuma Nabi Musa, bahkan penonton semuanya. Bukankah waktu duel antara Nabi Musa dengan para penyihir itu di hadapan rakyat, ya. Mau'idukum yaumuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha. Ya, sungguhnya tempat untuk berduel adalah di waktu hari raya. Ya, orang-orang sedang berkumpul di waktu duha. Maka tatkala para penyihir Fir'aun pertama kali melemparkan tali dan tongkat-tongkat, maka benar-benar bergerak membuat Musa takut. Makanya kata Allah, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka Nabi Musa pun takut. Nabi Musa pun takut. Kenapa? Karena matanya sudah tersihir. Ini bukan khayalan, bukan trik. Ya, kalau trik maka lain halnya. Ya. Ini benar-benar sihir tersebut namanya sihirut takhyil, mempengaruhi mata orang sehingga benar-benar dia melihat hakikat yang lain. Dan itu berarti sihir punya pengaruh. Sihir punya apa? Pengaruh. Ini jadi Nabi Musa pernah disihir. Contoh juga Nabi SAW pernah disihir. Hadis, ya, Nabi SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi, Labid bin Al-A'sam al-Yahudi. Dia menyihir Nabi SAW, Sahih Bukhari. Sampai Nabi dihayalkan dia telah mendatangi istrinya padahal tidak. Ya, sihir tersebut semacam penyakit yang menimpa Nabi, tidak mengganggu wahyu yang turun kepada Nabi SAW, tidak menjadikan Nabi berbicara tanpa yang benar, tapi dihayalkan kepada Nabi seakan-akan Nabi mendatangi apa? Istrinya, menggauli istrinya, ternyata tidak. Sampai akhirnya datang malaikat membaca ruqyah kepada Nabi sehingga kemudian sihir tersebut lepas dari Nabi SAW. Sampai ditunjukkan di mana ada buhulnya di sumur seseorang, kemudian diambil, dibuang buhulnya. Berarti benar-benar ada apa? Ada sihir, ya. Dan kenyataan, tahu banyak orang disihir kemudian mati, ya. Banyak orang disihir. Banyak. Coba, saya punya kawan dinikah sama seorang perempuan, tiap mau digauli nggak bisa. Kayak ada gembok yang menguncinya. Ini bukan hayalan, ini benar-benar nggak bisa. Ya kenapa? Dengan sihir. Semua dengan sihir, ya. Di Indonesia lah
ma'ruf bahwasanya kenyataan menunjukkan sihir itu ada ya. Sihir itu ada, bukan hanya sekedar hayalan. Jadi yang benar hakikat sihir itu ada. Baik, sekarang bagaimana hukum tukang sihir? Hukum tukang sihir jika diketahui menggunakan setan, maka dibunuh. Ini sebagaimana pendapat para sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada sekitar 6 sahabat atau berapa sahabat yang berfatwa bahwasanya orang penyihir dibunuh, dibunuh ya. Fatwanya Umar bin Khattab, fatwanya Hafsah, fatwanya Jundub bin Abdullah ya. Ada sekitar 6 atau berapa sahabat yang berfatwa penyihir dibunuh. Adapun hadis haddus sahir darbatun bisayf, hukuman had bagi penyihir dipenggal dengan pedang, yang benar itu bukan hadis Nabi SAW, tapi perkataan Jundub. Jadi fatwa sahabat mengatakan penyihir harus dibunuh. Dan ini yang benar karena penyihir membuat gelisah orang ya, membuat gelisah orang. Kalau di satu kampung aja ada tukang sihir, orang jadi gelisah. Macam-macam tahu-tahu disantet ya. Macam-macam tahu-tahu dikirim baskom masuk dalam perutnya, bayangkan. Dikirim baskom, dikirim jarum, kan mengerikan. Orang duduk itu sakit, harus begini terus. Kalau sedikit kayak ada jarum yang nusuk, subhanallah. Mengerikan ya. Membuat seorang terpisah dari suaminya, membuat seorang ribut dengan keluarganya, bertengkar gara-gara dia tidak bisa berkelahi, akhirnya lapor dukun, dukun akhirnya nyantet, jadi sakit, akhirnya meninggal dunia. Banyak, seorang tidak bisa menggauli istrinya, seorang dibuat benci kepada suaminya. Banyak permasalahan dibuat oleh tukang sihir ya. Kirim-kiriman tenung dan macam-macam. Maka memang yang lebih tepat untuk apa? Dibunuh. Ya, dan tidak diterima taubatnya, ya. Dibunuh dan tidak diterima taubatnya. Yang kedua, jika tidak diketahui apakah penyihir tersebut meminta bantuan setan atau tidak, maka hukumnya kembali kepada pemerintah, kembali kepada penguasa. Apa yang dilihat oleh penguasa, dibunuh atau tidak, terserah penguasa. Sesuai pandangan maslahat. Tapi ini kira-kira mukadimah yang disampaikan yang berkaitan dengan masalah apa? Masalah sihir ya. Ya, sihir sangat berbahaya dan di tanah air kita memang banyak apa? Sihir. Bahkan ada mungkin perguruan sihir ya. Orang belajar sihir di kampung-kampung sihir, sebagian pembantu-pembantu melakukan sihir kepada majikannya. Dan ini perkara yang masyhur di tanah air kita ya. Oleh karenanya alhamdulillah dengan adanya dakwah maka ini semua menjadi berkurang ya. Tapi memang menjadi masalah sebagian penyihir di tanah air kita memang dihormati ya. Dihormati, harusnya dibunuh ya, bukan dihormati ya, harusnya dibunuh. Baik. Kita akan bacakan. Lihat ibu-ibu. Ibu-ibu foto aja dulu, foto ya. Nanti tulis di rumah ya. Atau tulis sebentar lah biar jadi penuntut ilmu beneran.
Sudah, Bapak Ibu? Sudah ya? Baik. Kita bacakan perkataan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Imam Zahabi ini adalah salah seorang ulama bermadzhab Syafi'i, tapi dia berguru kepada Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, sehingga dia salah seorang ulama yang di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ada beberapa ulama Syafi'iyah yang mendapat faedah dari Ibn Taimiyah, contohnya Az-Zahabi, contohnya Ibn Katsir rahimahullahu taala, yang mereka adalah ulama Syafi'iyah tapi akidah mereka Masya Allah ya, di atas akidah salaf. Baik. Kata Al-Imam Az-Zahabi, "Li'anna as-sahira la budda an yakfur." Sihir itu dosa besar. Kenapa? Karena penyihir dia pasti kufur terlebih dahulu untuk bisa praktek sihir. Tidak mungkin dia bisa praktek sihir kalau belum kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Akan tetapi setan-setan yang kafir dan mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Setan-setan kafir kemudian mereka mengajarkan manusia sihir. Wa ma li syaitanil mal'un gharadun fi ta'limihil insan as-sihra illa li yusyrika bihi. Dan tentu tidak ada tujuan setan mengajarkan sihir kepada manusia kecuali agar mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya setan mengajarkan sihir kepada manusia? Tidak ada tujuan lain kecuali agar mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun surat Al-Baqarah ayat 2 lengkapnya Allah berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila al-malakaini babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah fayata'allamuna minhuma ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Dalam surat bisa dibuka ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 2 Allah berfirman, sungguhnya orang-orang Yahudi yang mereka mempelajari sihir dan ngaku-ngaku mereka belajar sihir sebagai warisan dari Nabi Sulaiman, mereka mengatakan ini ilmu putih ya. Ilmu sihir tersebut ilmu putih dan ajaran sisa peninggalan Nabi Sulaiman, maka dibantah oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, para penyihir di kalangan Yahudi itu bukan mengikuti Nabi Sulaiman, tetapi mengikuti matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, tetapi mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan di kerajaan Sulaiman ya. Sulaiman setelah meninggal dunia, apakah setan-setan meletakkan mungkin tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan ya, ajian-ajian ya, mantra-mantra ya, sehingga orang-orang menyangka itu dari Nabi Sulaiman ya. Dan Nabi Sulaiman tidak pernah belajar sihir. Dan Nabi Sulaiman menguasai jin tanpa pakai ilmu sihir. Allah yang membuat Nabi Sulaiman menguasai para jin tanpa ada mantra-mantra, tanpa ada ajian-ajian ya, tanpa ada ya azimat-azimat. Tetapi begitulah Allah beri kekuasaan kepada Nabi Sulaiman untuk menguasai jin, bahkan menguasai hewan-hewan tanpa menggunakan sihir apapun. Nah, ketika beliau alaihissalam meninggal, maka ada ditemukan tulisan-tulisan mungkin di kerajaan beliau. Orang-orang menyangka itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Sulaiman jago sihir dulu. Maka Allah bantah, ya. Sungguhnya yang mereka ikuti para penyihir itu adalah matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, yang dibacakan syaitan di kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak pernah kafir. Ya. Artinya Sulaiman tidak pernah jago sihir. Ini menunjukkan sihir itu apa? Kufur. Makanya kata Allah, ma kafara Sulaiman walakin asyayatin kafir. Tapi setan-setanlah yang kafir. Mereka yang setan-setan yang jago sihir inilah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, dan mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Jadi yang ada yang ngajarin itu setan ya. Ya, wa ma unzila al-malakaini babila taharu bibali haruta bibabila haruta wa marut. Dan sebutkan bahwasanya Allah pernah menurunkan dua malaikat yaitu bernama ya, Harut dan Marut yang diturunkan sebagai fitnah ujian bagi manusia ya. Kata Allah, "Ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur." Mereka berdua tidak mengajarkan ilmu sihir kepada manusia kecuali mereka berdua berkata, "Janganlah kalian kufur." Menunjukkan belajar ilmu sihir adalah apa? Kufur. Fayata'allamuna minhuma ya,
ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dengan ilmu sihir maka suami istri bisa dipisahkan. Ya, bayangkan suami istri yang hubungannya begitu kuat bisa dipisahkan dengan sihir ya. Intinya ayat ini tegas menunjukkan bahwasanya sihir, orang yang bisa sihir tidak mungkin dia bisa sihir kecuali dia kafir, kecuali dia punya hubungan dengan syaitan. Kemudian juga menunjukkan belajar ilmu sihir ya juga merupakan kekufuran. Belajar ilmu sihir. Seorang belajar ilmu sihir dengan niat untuk bisa sihir, berhasil atau tidak berhasil, maka dia kufur. Saya ulangi, seorang belajar sihir ya dengan niat untuk bisa melakukan sihir, mempraktekkan sihir. Apakah dia berhasil jadi penyihir atau tidak? Menjadi penyihir profesional atau penyihir internasional atau penyihir interlokal ya, atau penyihir lokal ya, ternyata sihir kecil-kecilan dia sudah kafir. Dan banyak peninggalan-peninggalan sebenarnya Ibnu Taimiyah menyebutkan ya, bahwasanya banyak peninggalan-peninggalan orang-orang non muslim yang mengajarkan tentang ilmu sihir. Seperti ilmu sihir dari India, kemudian ilmu sihir dari Yunani, ya. Kemudian ilmu sihir dari Al-Qib, dari sukunya Fir'aun, ya. Kemudian dari Babil, dari peninggalan Babilonia, dari yang ada di Irak dahulu. Ya, ini tertulis dalam buku-buku, tertulis dalam catatan-catatan manuskrip, kemudian ditemukan orang, kemudian mereka belajar untuk bisa melakukan ilmu sihir, ya. Dan banyak di antara mereka yang akhirnya melakukan peribadatan-peribadatan praktek syirik seperti menyembah bintang-bintang ya, atau menyembelih hewan-hewan untuk diserahkan kepada jin-jin. Terkadang misalnya harus membunuh putrinya sendiri, terkadang harus berzina dengan siapa ya, terkadang harus macam-macam melakukan dosa-dosa, terkadang harus menginjak Al-Qur'an, terkadang harus mengencingi Al-Qur'an, terkadang Al-Qur'an dijadikan sebagai alas kaki, terkadang dia sholat dalam kondisi junub, banyak ya. Terkadang berwudu dengan air kencingnya ya. Ini semua persyaratan dari syaitan agar dia bisa menjadi penyihir ya. Ya, maka tidak mungkin seorang berhasil menjadi penyihir kecuali dia memang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya belajar ilmu sihir hukumnya apa tadi? Kafir. Apakah belajar lewat buku-buku atau langsung talaki kepada gurunya? Dua-duanya apa namanya? Mulazamah. Mulazamah kepada penyihir. Dua-duanya adalah kekufuran ya. Maka hati-hati kalau ada di rumah ada buku-buku ngajarin sihir maka harus dibuang ya. Ngajarin buku-buku yang ngajarin sihir maka harus dibuang karena itu membuat orang menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara ayat yang menunjukkan para penyihir kafir setelah itu ayat 103 ya. Al-Baqarah ayat 102 lanjutannya ya, atau kata Allah walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya, sungguh mereka tahu bahwasanya ya orang-orang yang melakukan sihir tersebut mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat ya. Dan ini menunjukkan mereka kafir. Kemudian ayat selanjutnya ayat 103 walau annahum amanu wattaqu ya lamasubatun min indillahi khair ya. Kalau mereka beriman bertakwa maka mereka akan mendapatkan bagian di akhirat, menunjukkan penyihir tidak beriman dan tidak bertakwa. Kemudian kata Az-Zahabi rahimahullah taala, "Fatara khalqan katsiran min ad-dhullal yadkhuluna fi as-sihr wa yadhunnunahu haraman faqat." Banyak kau dapati orang-orang yang tersesat, mereka masuk dalam ilmu sihir, mereka menyangka sihir itu hanya sekedar haram saja. Wa ma yash'uruna annahu al-kufur, mereka tidak sadar bahwasanya sihir itu bukan cuma haram, tetapi apa? Kufur. Fa yadkhuluna fi ta'allumi simiyya wa amaliha wahya mahdhu sihir, akhirnya mereka belajar ilmu simia. Simia itu ilmu terdahulu ya, ilmu yang digunakan untuk menyihir ya, intinya untuk praktek-praktek sulap tetapi dengan menggunakan sihir, atau seperti berjalan di atas bara api, tidak merasa dibakar kemudian tidak terbakar. Ilmu-ilmu ini kan menyenangkan masyarakat, tetapi ilmu dabus dan yang lainnya ya, ini ilmu-ilmu tersebut ya menunjukkan kehebatan seseorang tapi tidak mungkin dia bisa melakukannya kecuali dengan apa? Sihir ya.
Seperti saya pernah di Arab Saudi, saya pernah menghadiri sidang penyihir di sidang. Karena di Arab Saudi kalau ada penyihir ditangkepin ya. Dan siap dipenggal kalau terbukti mereka melakukan praktek sihir. Kebetulan waktu itu saya hadir di sidang tersebut. Penyihir ini ya, dia bisa masukkan besi dari sini tembus di sebelah sini. Kita bilang itu kalau Indonesia banyak. Tidak mengherankan kalau cuma orang sana wah luar biasa masuk besi. Kalau kita biasa itu ya, jagoan banyak kita ya. Jagoan yang jago sakti ini, sakti sana, saat bisa terbang, bisa ini, tapi dijajah Belanda 350 tahun masalah. Baik. Ini apa namanya? Ilmu-ilmu seperti ini mereka menyangka itu sekedar haram. Padahal bukan haram tapi apa? Kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi aqdil mar'i an zaujatihi wa huwa sihrun. Demikian juga seorang suami tertahan tidak bisa menggauli istrinya ya. Dia ingin mengganggu orang maka dia bikin ramuan-ramuan atau mantra-mantra, akhirnya suami tidak bisa menggauli istrinya, apa namanya? Seorang laki tidak bisa menggauli istrinya, maka ini juga merupakan sihir dan ini bukan sekedar haram tapi apa? Kufur. Wa fi mahabbati zauj limra'atihi wa fi bughdhiha wa bughdhihi. Demikian juga tiwalah adalah sihir seorang melakukan mantra-mantra sehingga akhirnya istrinya jadi sayang banget sama suaminya ya. Dia lapor ke dukun, Pak Dukun ini istri saya benci sekali sama saya, tidak mau sama saya. Akhirnya dibacain mantra-mantra atau ilmu tertentu dia pelajari membuat istrinya sangat cinta kepada dia, ternyata itu apa? Sihir ya. Dan itu kekufuran. Atau sebaliknya sang wanita jadi benci sama suaminya atau suaminya jadi benci kepada istrinya. Wa asbah dzalik dan yang semisalnya. Bi kalimatin majhulatin. Dengan mantra-mantra kata-kata yang tidak dipahami, aktsaruha syirkun wa dhalalun. Kebanyakannya adalah syirik dan kesesatan. Kemudian kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, wa haddus sahir al-qatlu li'annahu kafara billah aw dhara al-kufra. Orang yang melakukan sihir hukumannya adalah dibunuh. Ya, hukumannya adalah dibunuh. Yang benar tidak diterima tobatnya. Ketahuan dia melakukan praktek sihir, bertobat enggak bertobat, hukumnya dibunuh. Bertobat antara dengan Allah. Bertobat kemudian Allah terima. Kalau dia bertobat Allah terima tobatnya, ya. Tetapi hukum Islam tetap dibunuh. Karena kalau kita buka pintu ini, setiap ada penyihir ketangkap, saya bertobat. Setiap ada penyihir ketangkap apa? Saya bertobat. Apalagi sihirnya ternyata membuat gelisah orang, membuat sengsara orang. Membuat perceraian misalnya, membuat pertikaian antara keluarga. Ya, kemudian membuat orang sakit, membuat orang mati, ya, ngeri. Ya, ngeri, ya. Dan subhanallah, terkadang sihir itu terjadi di antara kerabat, Intinya penyihir memang pantas untuk dibunuh karena dia kufur kepada Allah, maka kita tahu hukum murtad adalah apa? Kafir. Hukum murtad adalah kafir. Kata Nabi SAW, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah. Dan penyihir telah murtad dengan praktek sihirnya tersebut. Au dhara al-kufur atau dia menyerupai kekufuran ya, menyerupai kekufuran. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Fa dzakara minha as-sihr. Maka Nabi menyebutkan di antara 7 perkara tersebut adalah sihir. Falyattaqil abdu rabbahu, maka seorang hamba hendaknya takut kepada Rabbnya. Wala yadkhulu fima yakhsaru bihi dunya wal akhirah. Jangan sampai dia masuk dalam ilmu sihir yang buat dia rugi dunia dan akhirat. Wa yurwa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Haddus sahir darbatun bisayf." Penyihir hukumnya dipenggal. Wa sahih annahu min qauli Jundub. Yang benar ini bukan sabda Nabi tapi dia hadis mauquf. Mauquf dari Jundub. Mauquf itu apa? Maksudnya hadisnya bukan marfu. Kalau marfu sampai kepada Nabi, kalau mauquf itu adalah perkataan apa? Sahabat. Jadi Jundub bin Abdullah pernah berkata, "Haddus sahir darbatun bisayf." Penyihir hukumannya dibunuh. Maka saya katakan tadi, saya mengatakan penyihir hukumnya dibunuh. Saya bilang ini bukan hadis Nabi tapi fatwa para sahabat. Fatwanya Jundub, fatwanya Umar, fatwanya Ibnu Umar, fatwanya Hafsah radhiyallahu taala anha, fatwanya Jundub bin Abdullah. Ada beberapa sahabat, 6 atau beberapa sahabat yang berfatwa bahwasanya
para penyihir harus dibunuh. Adapun kisah Jundub bin Abdullah ini datang dalam beberapa riwayat. Jadi ada seorang amir di Irak, dari amir di Kufah yang namanya adalah Al-Walid bin Uqbah. Dia adalah amir gubernur di Irak. Kemudian dia manggil seorang penyihir untuk bermain-main di hadapan dia. Ya. Dan penyihir tersebut jago ya. Dia mukul kepala orang, putus, potong kepala orang, terputus, dia sambung lagi. Kemudian dia pukul lagi kepala yang lain, kemudian tersambung lagi. Hal ini dikabarkan, sampailah kabar ini kepada Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dia mendengar ada penyihir diundang oleh gubernur untuk bikin hiburan ya. Potong kepala sambung, potong kepala sambung. Akhirnya dia datang Jundub bin Abdullah bawa pedang. Itu penyihir lagi praktek sihir, dia penggal kepala tukang sihir. Cret. Sambung kepalamu sendiri kalau bisa. Akhirnya dia ditangkap oleh gubernur. Tangkap, dipenjarakan. Ya. Yang memenjarakan dia apa kalau kepala penjara sipir ya? Iya, sipirnya orang baik ya. Orang baik ya. Maka dia pun penjara, kemudian dia berkata kepada Jundub, "Atas sati antahrub, kau bisa kabur?" Kata dia bisa. Yalah, silakan kabur. Akhirnya kabur dari penjara. Padahal penjara sahabat di penjara. Ya, intinya sampailah kabar ini kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi menyalahkan keduanya. Bi sama sana'a. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dua-duanya buruk perlakuan mereka berdua. Gubernur salah ngundang tukang sihir, Jundub pun penggal tanpa minta izin penguasa juga salah ya. Tapi ini yang terjadi. Intinya tukang sihir tersebut tidak bisa lagi menyambung kepala. Demikian juga ya, diriwayatkan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Qala Bajalah bin Abdah, atana kitab Umar, kata Bajalah, datang kepada kami kitab Umar, yaitu di masa pemerintahan Umar datang perintah. Mereka akan tinggal jauh-jauh dari kota Madinah, atau datang perintah dari Umar, dari khalifah tatkala itu. Qabla mautihi bi sana, setahun sebelum beliau meninggal dunia. Umar menuliskan perintah disebarkan kepada seluruh anak buahnya, pegawai-pegawainya, aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin. Bunuhlah seluruh tukang sihir laki-laki maupun tukang sihir perempuan. Jadi tukang sihir itu ada dua, ada kakek sihir, ada nenek sihir ya. Jadi tetapi dalam Al-Quran disebut wanita karena kata sebagian ulama sihirnya perempuan lebih sadis daripada sihirnya laki-laki. Seperti dalam surat Al-Alaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan wanita-wanita yang meniup di buhul-buhul. Ini apa tukang sihir? Dan ini juga dalil bahwasanya sihir itu ada hakikatnya. Kalau sihir tidak ada hakikatnya, ngapain kita berlindung dari tiupan-tiupan tersebut? Berarti tiup-tiup di sini pengaruh di orangnya. Ya, sama seperti kalau mungkin dia menggunakan dia korek-korek di sini sana terpengaruh sakit, bisa terjadi. Makanya buhul-buhul di tangan penyihir, dia tiup-tiup orang yang di sana kesakitan. Makanya kita disuruh berlindung daripada tiupan-tiupan tersebut. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min syarri naffatsati fil 'uqad." Naffatsat itu adalah para peniup-peniup wanita. Ya. Jadi Allah sebutkan khusus minta berlindung kepada nenek sihir, bukan berarti kakek sihir enggak ada, kakek sihir ada. Cuma nenek sihir itu pengaruhnya lebih kuat. Kenapa? Karena perempuan itu hatinya benar-benar kalau sudah jengkel itu sadis. Ya, benar-benar. Iya, jadi benar-benar setan tuh bisa menghayati, dia bisa menghayati setan itu luar biasa ya.
Laki-laki mungkin masih banyak pikiran, perempuan kalau sudah jengkel sadis luar biasa, sehingga pengaruh sihirnya lebih kuat. Pengaruh sihirnya lebih kuat. Jadi semua dibunuh, penyihir laki-laki maupun penyihir perempuan. Ya. Dan subhanallah para tukang sihir itu ya, wajah mereka mengerikan rata-rata ya. Ya. Kadang rambut panjang, kemudian cincin semua, ada 5 di sini, 5 di sini, yang kalung tulang-tulang, yang kemudian, masya Allah, mengerikan ya. Dukun-dukun kayak gitu penampilannya, dukun-dukun. Nggak tahu kalau dukun-dukun Barat, kalau dukun Indonesia kayak begitu ya. Maksudnya, nanti dia buka iklan kalau mau istri cantik begini-begini, padahal istrinya jelek. Jadi orang percaya, orang mau kaya begini-begini, padahal dia juga miskin, makanya dia buka praktek perdukunan. Baik. Wa an Abi Musa radhiyallahu taala anhu, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la yadkhuluna jannah, mudminu khamrin." 3 perkara yang tidak 3 orang yang tidak masuk surga. Siapa 3 orang tersebut? Perhatikan, mudminu khamr, orang yang terus menerus minum khamr, kecanduan. Terus minum khamr, tidak bisa hidup tanpa minum khamr. Yang kedua, qati'ur rahim, pemutus silaturahmi, ribut dengan orang tuanya, ribut dengan adiknya, ribut dengan kakaknya, ribut dengan tantenya, ribut dengan omnya, ribut dengan kerabatnya, ini pemutus silaturahmi. Dia yang bikin masalah, maka tidak masuk surga, ya. Yang ketiga, wa musaddiqun bisihri, dan yang membenarkan sihir. Ya, artinya dia pergi kepada tukang sihir, kemudian dia minta disihirkan dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya orang penyihir kafir, demikian juga yang datang kepada tukang sihir juga apa? Kafir. Ya. Maka mereka tidak akan masuk surga, ya. Jangankan penyihir, yang datang kepada penyihir saja kafir, apalagi penyihirnya. Kata Nabi SAW, "Man atakahinan, ya, au arrafan, fasaddaqa bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada dukun, ya, atau kepada paranormal, maka kemudian membenarkan perkataannya, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an. Baik. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu', Nabi SAW bersabda, "Ar-ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun." Mantra-mantra atau jampi-jampi, tamaim, jimat-jimat, dan tiwalah tadi untuk membuat suami cinta kepada istri, istri cinta kepada suami, perekat atau pelengket, ya. Ini syirik. Ini adalah syirik. Karena ruqa, mantra-mantra ini salah satu bentuk praktek sihir. Kemudian tiwalah, dia adalah bentuk sihir, membuat kemudian seorang laki cinta kepada istrinya atau istri cinta kepada suaminya, ya. Subhanallah, para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, ya. Di zaman modern seperti ini, yang dimana teknologi sudah begitu canggih, ya, orang-orang sudah belajar sampai ilmu yang luar biasa. Pesawat sudah sampai ke bulan, sampai ke Mars, ya. Orang sudah bikin robot, ya, dan macam-macamnya. Tapi kita dapati ternyata tukang sihir masih laris. Ya, tukang sihir masih laris. Para dukun masih laris. Kenapa bisa? Karena di alam semesta ini masih ada orang-orang bahlul, ya. Selama orang-orang bahlul itu masih ada, maka tukang sihir masih laris. Dan banyak di antara tukang-tukang sihir tersebut hanya tukang sihir gadungan. Ya. Banyak di antara mereka tukang sihir apa? Gadungan. Tukang sihir yang asli benar-benar temannya setan memang ada. Tapi kebanyakan dari mereka hanya apa? Gadungan, hanya menipu masyarakat. Ya. Dan sudah terbukti, beberapa kita dapati di televisi ketahuan, ini tukang sihir, ini nipu ini nipu anu, ya. Kemudian berzina dengan wanita, ya. Ada kasus di mana itu kemarin baru-baru? Ya. Perempuannya ditiduri dulu baru kemudian apa? Katanya mau diobati tapi ditiduri. Dan kadang-kadang mereka hanya nurut aja sama dukunnya, ya. Sampai disebutkan di antara mereka yang memang dukun cabul, ya, tukang sihir cabul, ya. Disebutkan oleh sebagian ulama seperti disebut oleh Qasimi rahimahullah taala, disebutkan sebagian tukang sihir dia bilang kalau ingin sembuh maka harus ditulis tulisan
di bagian tubuh sang wanita, ya. Tapi tulisnya di bagian perut. Nah, ini sudah, perempuannya buka perutnya, ditulis-tulis. Kalau salah, dibersihkannya dengan lidahnya. Ya sudah, dia memang mau zina. Sebagian mereka mengatakan, kalau mau sembuh, harus ditulis dengan percampuran antara air mani laki-laki dan air mani perempuan. Sehingga akhirnya wanita tersebut terjebak, akhirnya di zina. Ini banyak seperti ini. Ya. Mereka nurut-nurut saja ya. Kalau kau mau suamimu kembali, begini caranya. Kalau kau ingin si fulan mati, begini caranya. Ya dia ada keperluan, ingin balas dendam atau ingin apa, akhirnya otaknya tertutup dan melakukan apa yang disuruh oleh sang dukun tersebut. Ya. Betapa banyak kejadian zina dan yang lain dilakukan oleh para dukun-dukun cabul, tukang-tukang sihir cabul tersebut. Baik, kita lanjutkan ya. Kata Imam Az-Zahabi, at-tiwalatu naw'un min as-sihr. Tiwala adalah satu jenis daripada sihir. Wa huwa tahbibul mar'ati ila zauj, yaitu bagaimana wanita bisa lebih sayang kepada suaminya pakai ilmu sihir, ilmu pelet ya. Di Indonesia banyak pelet, susu ya. Supaya orang kalau lihat dia merasa karismatik, dipasang apa? Dipasang susuk ya. Saya pernah diceritakan oleh salah seorang dokter ya, bahwasanya ada salah seorang tokoh ya, tokoh jamaah sesat. Ya, saya tidak mau ingin sebutkan, tapi tokoh jamaah sesat ya. Dia benar-benar dihormati, jamaah dari apa kelompok Islam, firqah sesat. Maka dia benar-benar dihormati oleh anak buahnya. Kalau lihat dia pada semuanya hormat dan yang lainnya. Suatu saat ini tokoh ini, imamnya ini sakit. Kemudian diperiksa, di ronsen kok ada besi, ada logam di mana? Di badannya, di bagian wajahnya atau di mana? Pakai susuk rupanya. Pakai apa? Susuk ya. Ya macam-macam susuk supaya kelihatan cantik, supaya karismatik ya. Ini ilmu sihir seluruhnya. Dan ini ada terjadi, maksudnya kenyataan. Bagaimana seorang wanita lebih sayang kepada suaminya dan suami lebih sayang kepada istrinya. Saya punya kawan juga di suatu kota ya. Suami itu sering muji-muji istrinya. Oh istri saya tuh, cantiknya seperti artis ini, seperti artis ini. Kalau kita lihat jauh dari kenyataan. Ya maksudnya parah gitu lah. Cuma dia selalu muji istri saya cantiknya kayak begini, saya begini, subhanallah. Tetapi ternyata wanita ini ya, kalau dia main ke rumah seseorang, dia selalu nyari beras dan dia nyuri beras dan dia makan. Dikunya ya. Syarat ya. Syaratnya harus nyolong ya. Ya. Meskipun hanya satu butir beras, yang penting nyolong ya. Ya agar kecantikannya terjaga. Ya. Dan itu cuma menyihir suaminya, kita tidak tersihir. Kita lihat, oh ini parah gimana kayak artis itu, artis sumo kali. Ini kenyataan ya. Maksudnya saya heran juga ini bagaimana ceritanya, tapi ya kita mau bilang kamu tersihir nggak enak kan? Karena sihir itu luar biasa, bisa membuat mata orang terpedaya sehingga melihat sangat cantik jelita padahal sangat biasa-biasa saja, sehingga lelaki lebih sayang kepada istrinya, istri lebih sayang kepada suaminya. Kemudian beliau Az-Zahabi berkata, wa'lam anna katsiran min hadhihi al-kaba'ir bal 'ammatuha illa al-aqal yajhalu khalqun katsirun min al-ummah tahrimahu. Ketahuilah, banyak orang-orang ya, atau banyak dosa-dosa besar ya, bahkan kebanyakannya atau hanya sebagian kecil ya, kecuali sebagian kecil, kebanyakan dosa-dosa besar tersebut tidak diketahui hukumnya oleh banyak orang. Banyak orang tidak tahu ini hukumnya haram. Ya bahkan banyak orang tidak tahu misalnya sihir itu haram. Banyak orang tidak tahu jimat itu
haram. Banyak orang tidak tahu pelet itu haram ya. Wa ma balagha zajr fihi walal wa'id. Ya. Wa ma balagha zajr fihi walal wa'id. Tidak sampai kepada dia ilmu tentang pengharaman tersebut dan peringatan tersebut. Maka orang yang seperti begini perlu diperinci. Fayam bagil alim ala yasta'jil alal jahil. Maka seorang yang alim jangan terburu-buru memberi vonis hukum kepada orang yang jahil. Bal yarfuqu bihi, hendaknya dia lemah lembut kepada orang yang seperti ini. Itu banyak misalnya pembantu-pembantu orang kampung, dia enggak ngerti ya. Dia kerja di rumah majikannya supaya majikannya tidak marah-marah sama dia, maka terkadang dia kasih sesuatu di makanannya. Dia enggak tahu itu sihir misalnya. Atau dia mengambil darah haid majikan perempuannya, kemudian dia mantra-mantra disimpan di bawah kasur misalnya, sehingga tadinya majikannya suka marah-marah, sekarang lembut-lembut ya. Kenapa? Karena sudah disihir. Dia tidak tahu ini hukumnya apa? Haram. Mungkin di kampung disuruh kamu begini supaya kamu nanti majikanmu baik. Ya dikasih tidak ngerti. Banyak. Oleh karena orang yang mengetahui mereka melakukan demikian hendaknya berlemah lembut kepada orang yang jahil dan ajarkan kepada dia apa yang Allah ajarkan. Terlebih lagi jika ternyata orang tersebut yang belajar sihir itu ya baru saja masuk Islam. Qad nasya'a fi biladil kufril ba'idah, dan dia ternyata telah tumbuh berkembang di negeri-negeri kafir yang jauh. Wa usira wa juliba ila ardil Islam, atau kemudian terjadi perperangan sehingga kemudian dia ditawan dan dibawa ke negeri Islam. Ini Imam Zahabi berbicara tentang masa dia di abad ke-8 ya. Yang mungkin terjadi peperangan antara kaum muslimin kaum musyrikin. Wa huwa Turki kafir, bisa jadi seorang Turki yang kafir ya. Yang kemudian dia belajar ilmu sihir. Au Kurji ya. Satu kota Kurji Azerbaijan ya. Musyrik, dia orang musyrik, la ya'rifu bil Arabi, tidak ngerti bahasa Arab. Kemudian dibeli oleh seorang penguasa ya. Yang dia tidak mengerti tentang bahasa Arab, tidak punya ilmu ya. Kemudian susah baginya untuk mengucapkan syahadatain ya. Artinya dia ingin menyampaikan Az-Zahabi bahwasanya ada orang melakukan sihir karena tidak ngerti. Bagi kita menghadapi orang seperti ini maka hendaknya kita bersikap lemah lembut ya. Dia tidak mengerti. Jangan ada yang berkata, "Masa dia tidak ngerti? Kenapa dia tidak bertanya?" Bagaimana dia bertanya sementara tidak terbetik dalam benaknya ini haram? Dia tidak tahu, baru masuk Islam misalnya. Ya, dia tidak ngerti. Maka tidak serta-merta kita memvonis orang-orang seperti ini ya. Karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Maka kami tidak akan mengazab sampai kami utus rasul kepada mereka. Ini intinya Imam Zahabi berpendapat ada namanya uzur bil jahal. Uzur bil jahal. Seorang dapat uzur karena kejahilan. Bahkan orang yang melakukan sihir bisa jadi dia tidak ngerti hukumnya sama sekali. Tidak ngerti itu haram apalagi syirik. Bagaimana bisa terjadi? Mungkin dia dahulunya tinggal di negara kafir dan dulu dia sudah main sihir. Kemudian dia masuk Islam. Sudah masuk Islam dia masih praktek sihir, dia enggak ngerti kalau itu hukumnya haram. Ya. Mau bertanya haram atau tidak terbetik dalam benaknya haram atau tidak, sehingga dia tidak mungkin untuk bertanya. Atau dia pergi ke negara Islam, dia tidak tahu bahasa Arab, bagaimana mau ngobrol sama orang Islam yang pakai bahasa Arab. Sehingga dia kemudian melakukan praktek sihir tersebut meskipun dia sudah masuk Islam. Maka orang seperti begini kata Imam Zahabi rahimahullah taala, maka kita kasih uzur ya. Dan demikian juga di tanah air kita terkadang orang-orang saudara-saudara kita terjerumus dalam kesyirikan. Mereka tidak tahu. Sejak kecil sudah dicekoki kalau kamu dapat masalah minta ke kuburan. Minta ke kuburan. Ya, minta mbah. Ini dia enggak tahu kalau ternyata apa? Syirik. Dia enggak ngerti ya. Sudah dicekoki sejak kecil kalau kamu ada masalah, serulah ya Abdul Qadir Jailani. Dia enggak ngerti kalau itu apa? Syirik. Kenapa enggak tanya? Bagaimana dia mau tanya? Seakan-akan satu perkara yang jelas-jelas boleh, tidak terbetik dalam benaknya itu adalah haram, sama sekali enggak terbetik. Maka orang seperti ini tidak bisa kita kafirkan. Tidak bisa kita kafirkan. Karena dia ngerti. Oleh karena Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala mengatakan, saya tidak mengkafirkan orang yang meminta kepada kuburan Ahmad Al-Badawi. Kenapa tidak ada orang yang mengingatkan kepadanya bahwasanya itu hukumnya syirik? Dan ini menunjukkan hukum yang jelas bahwasanya tidak semua orang terjerumus dalam kekufuran menjadi kafir, tidak semua orang terjerumus dalam kesyirikan menjadi apa?
musyrik. Bisa jadi mereka tidak mengerti sama sekali akan hukumnya. Tapi tugas kita sebagai para dai yang menyuruh kepada tauhid harus menjelaskan hukumnya ini syirik, hukumnya apa? Kufur. Adapun orangnya divonis musyrik atau kafir urusan kedua. Yang penting kita memvonis hukum perbuatan tersebut itu harus agar cahaya nubuwah, ya ajaran Rasulullah SAW tersebar di seluruh penjuru dunia. Maka harus disampaikan. Tidak boleh kita diamin aja. Gara-gara pakai gara-gara nggak enak, ya nanti ribut. Sampaikan aja ya. Sampaikan dengan cara kelembutan tanpa harus memvonis para pelakunya. Para pelakunya itu urusan belakangan. Divonis atau tidak, dilihat kemaslahatan. Ya, apakah sudah memenuhi persyaratan untuk divonis atau tidak itu masalah kedua. Baik, kita lanjutkan dosa besar yang berikutnya. Al-kabiratur rabi'ah. Ya, dosa besar yang keempat. Tolong guys. Dosa besar berikutnya adalah al-kabirah ar-rabi'ah. Dosa besar keempat adalah tarkus salat. Meninggalkan salat. Baik hadirin dan hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan salat ya, ada dua model. Yang pertama ya karena malas, namun masih meyakini bahwa sholat itu wajib. Yang kedua, karena meyakini sholat tidak wajib baginya. Ya. Salat tidak wajib baginya, ya. Ini bisa dua hal, ya. Bisa karena dua hal, ya. Bisa karena terkena syubhat, ya, liberal atau sekularis, ya, sehingga menyatakan bahwasanya salat itu hanya wajib di zaman Nabi SAW misalnya, ya. Misalnya, ya. Sehingga mengatakan, ya, mengatakan salat itu, ya, hanya wajib di zaman Nabi. Atau salat itu hanya sarana, yang penting tujuannya yaitu apa? Iling, ya. Iling, ya. Apa? Ingat Allah. Ya, kalau salat kan cuma sarana. Kalau kita sudah ingat Allah selesai, tidak harus salat, ya. Karena salat hanyalah apa? Sarana. Tujuannya untuk iling. Atau bisa jadi dia meyakini salat tidak wajib baginya karena apa? Dia telah sampai pada derajat hakikat. Ma'rifat, ya. Pada derajat ma'rifat atau ma'rifat? Ma'rifat. Sehingga gugurlah, ya, kewajiban salat darinya. Salat itu hanya wajib bagi yang masih pada terangkat derajat syariat, ya. Adapun saya sudah mencapai derajat hakikat, ya. Maka kalau ini pendapatnya, maka ini sepakat ulama
ijma, sepakat, kafir ya. Sepakat orang yang meninggalkan salat karena meyakini salat sudah tidak wajib lagi, maka itu apa? Kafir. Tidak ada khilaf. Mau mazhab manapun apa? Semua sepakat bahwasanya orang ini apa? Kafir. Yang khilaf ulama adalah ini, karena kalau malas, saya tahu salat itu wajib tapi malas ya. Saya malas ya. Ini namanya juhud, dia mengingkari kewajiban salat, maka ini kafir. Kalau ini tarkus salat takasulan, meninggalkan salat karena malas, bukan karena juhud, bukan karena menentang hukumnya. Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Dua pendapat atau tiga pendapat lah. Yang pertama, dosa sangat besar, lebih daripada zina, berzina dan mencuri, tetapi tidak kafir. Tidak apa? Kafir. Tapi tidak kafir. Yang kedua, meninggalkan sekali saja kafir. Satu saja dia tinggalkan, salat asar, tinggalkan dengan sengaja, tidak dia qadha, ya, maka dia kafir. Yang pendapat ketiga, perincian. Ini pendapat Syekh Utsaimin ya, rahimahullahu taala, ya. Ya, jika meninggalkan secara total, Jumat juga tidak, Idul Fitri juga tidak, Idul Adha juga apa? Tidak. Ya, dia tinggalkan secara total, maka ini kafir. Adapun jika dia tidak meninggalkan secara total, maka dia tidak kafir. Jika meninggalkan hanya sebagian, maka tidak kafir. Maka tidak kafir. Ya. Ini yang perlu kita ketahui, karena sebagian orang, subhanallah, saya pernah ketemu dengan mahasiswa dari Universitas Islam ya, di Indonesia, belajar filsafat, akhirnya tidak sholat. Tidak sholat, dia kena apa? Liberal. Nanti kita dapati sisi lain, sufi yang ekstrim, kemudian saya pada apa? Ma'rifat. Sudah tidak perlu apa? Sholat. Ini adalah orang-orang yang telah keluar dari Islam. Kamu yang tidak sholat bukan umat Muhammad. Ya, karena kamu sudah keluar dari syariat apa? Muhammad. Dia mengatakan saya sudah mencapai derajat ma'rifat, telah gugur syariat. Ya, berarti kamu bukan umat Muhammad. Umat Muhammad harus mengikuti syariat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit-sakitan saja sholat. Sallallahu alaihi wasallam aja sholat dan ingin sholat berjamaah sampai pingsan, kemudian sadar, mandi lagi, ingin berangkat, pingsan lagi. Subhanallah, Nabi seperti itu saja sholat. Apakah Anda lebih hakikat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Anda telah mencapai derajat ma'rifat sementara Nabi tidak mencapai derajat ma'rifat? Apa jawaban mereka? Nabi sudah mencapai derajat ma'rifat, cuma Nabi mencontohkan. Subhanallah. Jadi Nabi harus tetap sholat. Baik, sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar dan seterusnya belum sampai derajat ma'rifat. Kenapa mereka semuanya sholat? Mau jawab semuanya mencontohkan? Kenapa enggak ada yang mencontohkan ma'rifat? Sebutkan satu saja sahabat tinggalkan sholat yang sudah mencapai derajat ma'rifat. Enggak ada. Kenapa mereka begini? Karena mereka salah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Akhirnya di surat Al-Hijr, beribadalah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu. Padahal keyakinan tersebut maksudnya kematian. Ayat yang suruh kita beribadah sampai mati justru suruh meninggalkan ibadah menurut mereka. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Maksudnya apa? Sampai mati. Kalau sudah mati kau derajat pindah pada derajat yakin. Semua akan terbuka hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu ayat menyuruh kita beribadah sampai mati, malah dibalik penafsirannya oleh mereka, kalau sudah yakin enggak usah ibadah. Ya sudah, mereka merasa diri mereka apa? Yakin. Ini berbahaya ya. Kadang-kadang terkena pemahaman liberal, terkadang terkena pemahaman sufi yang ekstrim ya, sehingga meninggalkan salat, dan sepakat ulama hukumnya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bacakan ya hadis-hadis yang menjelaskan tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat ya. Demikian juga ayat-ayat Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba." Ya, maka muncullah orang setelah mereka, khalfun yaitu orang-orang belakangan, adha'us salat yang mereka meninggalkan salat, wattaba'us syahawat dan mereka mengikuti syahwat mereka. Fasawfa yalqawna ghayya, sungguh mereka akan dilemparkan dalam neraka Jahannam illa man taba, kecuali orang yang bertobat. Ayat ini jelas orang meninggalkan salat masuk apa? Neraka. Tapi dia tidak sharih, tidak tegas menunjukkan kufur. Tidak semua yang masuk neraka itu kafir, paham? Tidak semua masuk neraka kafir. Ayat ini menunjukkan orang meninggalkan salat dosa besar dan dia akan masuk neraka Jahannam, tetapi tidak tegas menunjukkan kafir. Ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin", sungguh celaka orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salat mereka. Orang yang salat saja lalai, dikerjakan di luar waktunya saja celaka, apalagi yang meninggalkan apa? Salat. Alladzina hum yuraun, yang mereka hanya riya, ya, dan seterusnya. Kemudian firman Allah, "Masalakakum fi saqar", ini juga ayat yang mengisyaratkan meninggalkan salat dalam neraka Jahannam. Ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka Jahannam, "Masalakakum fi saqar", apa yang membuat kalian masuk dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin, kami dahulu ya tidak apa? Salat. Tapi apakah ini menunjukkan mereka kufur? Tidak sharih, tidak tegas juga. Tidak tegas bahwasanya menunjukkan mereka kufur, tapi dengan meninggalkan salat membuat mereka masuk dalam neraka Jahannam. Adapun hadis-hadis tegas menunjukkan orang meninggalkan salat kufur, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat, faman tarakaha faqad kafar." Al-ahdu, perjanjian antara kami dengan mereka orang munafik atau dengan orang-orang orang munafik adalah salat. Faman tarakaha, barang siapa meninggalkan salat maka faqad kafar, maka dia adalah kafir, yaitu siap kami perangi. Selama orang-orang munafik tersebut masih salat, maka tidak dihukumi apa? Kafir. Ya, orang munafik mereka kafir dalam hati, tetapi mereka menjalankan apa? Salat. Nah, kalau mereka sudah menampakkan batin mereka dengan meninggalkan salat, maka dibunuh. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, "Man fatatu salatul asar faqad habita amaluh." Barang siapa yang luput dari salat asar maka telah gugur amalnya. Maka ini ada khilaf maksudnya amal apa yang gugur. Ada yang mengatakan amal hari itu, ada yang mengatakan amal seluruhnya. Intinya meninggalkan satu salat dosa yang sangat besar. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan meninggalkan salat adalah kafir, bainal abdi wa bainas syirki tarkus salat. Yang membedakan antara seorang hamba dengan kesyirikan adalah meninggalkan apa? Salat. Bayangkan, berarti orang meninggalkan salat sama dengan kesyirikan. Sama dengan musyrik. Yang membedakan seorang hamba dengan musyrik adalah masalah salat. Kalau dia tinggalkan salat, dia sama dengan musyrik. Dia sama dengan musyrik. Ini dalil juga tegas bahwasanya meninggalkan salat adalah kekufuran. Ini hadisnya semua sahih. Kemudian juga dalam hadis wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man taraka salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah." Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka terlepas darinya ya tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaif sebagaimana perkataan Az-Zahabi. Az-Zahabi ini ulama dan dia pakar hadis ya, maka dia punya buku-buku tentang para perawi, tentang rijalul hadis ya. Jadi dia kalau bicara hadis dia paham benar. Maka beliau berkata, qalahu makhul an Abi Dzar wa lam yudrikhu.
Hadis ini diriwayatkan dari Makhul, dari Abu Dzar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Makhul tidak pernah bertemu dengan Abu Dzar, sehingga riwayatnya munqati', terputus, sehingga hadis ini dhaif. Ya. Kemudian Umar berkata, Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ya, "Ama innahu la hadza li ahadin fil Islam adha as-salat." Ketahuilah bahwasanya tidak ada bagian sedikit pun kepada seseorang dalam Islam yang meninggalkan salat. Artinya orang yang sudah meninggalkan salat, maka tidak ada bagian sedikit pun Islam untuknya. Artinya dia sudah keluar dari Islam secara total. Dan ini perkataan Umar ini dijadikan dalil juga tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat, karena Umar berkata tidak ada bagian sedikit pun dari Islam untuknya. Enggak ada sama sekali. Berarti dia sudah lepas dari Islam secara total, berarti dia kafir. Kemudian juga berkata tabi'in Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai berkata, "Man taraka salat faqad kafar." Barang siapa meninggalkan salat dia telah kafir. Wa qala Ayyub As-Sikhtiyani mithla dzalik. Ayyub As-Sikhtiyani juga para ulama salaf mengatakan sama seperti perkataan Ibrahim An-Nakhai. Wa rawal Jurairi an Abdullah bin Syaqiq an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abdullah bin Syaqiq dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu salat." Adalah para sahabat, mereka tidak memandang suatu amalan pun kalau ditinggalkan menjadi kafir kecuali salat. Semua amalan, meninggalkan zakat, meninggalkan haji, meninggalkan puasa, menurut para sahabat tidak kafir kecuali meninggalkan apa? Salat. Sehingga sebagian ulama berdalil dengan perkataan Abdullah bin Syaqiq ini bahwasanya para sahabat ijma' meninggalkan salat adalah kafir. Ini diriwayatkan oleh Hakim dan Mustadrak dan Tirmizi, ya, tanpa menyebut dari Abu Hurairah, yaitu dari perkataan Abdullah bin Syaqiq langsung, ya. Wa qala Ibnu Hazm, berkata Ibnu Hazm rahimahullah, la dzamba ba'da syirki a'zam min tarki salat. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada kesyirikan seperti meninggalkan salat. Hatta yakhruja waqtuha, sampai keluar waktunya. Wa qatl mu'min bi ghairi haq, kemudian membunuh seorang mukmin tanpa hak. Jadi jangan dianggap sepele. Meninggalkan salat lebih parah daripada zina, ya. Lebih parah daripada durhaka kepada orang tua. Ngeri. Orang durhaka kepada orang tua tidak ada yang mengatakan kafir. Orang yang membunuh orang lain, ya, tidak ada yang mengatakan kafir. Tapi kalau orang meninggalkan salat, banyak ulama mengatakan apa? Kafir. Berarti dosanya enggak gampang, dosanya besar. Lebih parah daripada durhaka, lebih parah daripada merampok, lebih parah daripada berzina. Ya, sementara orang menggampangkan masalah salat. Kemudian juga hadis berikutnya, kata Imam Az-Zahabi, rawah Hammam, dan dia berkata, nabba'ana Qatadah anil Hasan an Huraits bin Qabisah qala haddatsani Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Yang pertama kali dihisab, ya, pada hari kiamat seorang hamba dari amalannya adalah salatnya, itu yang pertama kali dihisab. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau ternyata salatnya baik, maka dia telah beruntung dan telah selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau ternyata salatnya buruk, maka dia telah merugi dan merugi. Baik, kemudian berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad utusan Allah. Wa yuqimus shalah, agar mereka menegakkan salat. Makanya kalau satu kampung meninggalkan salat dalam negeri Islam, maka diperangi sampai mereka salat. Wa yu'tuz zakat, dan mereka bayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika asaw min dima'ahum. Kalau mereka melakukan demikian, sudah bersyahadatain, salat dan bayar zakat, maka darah mereka terjaga. Demikian juga wa amwalahum, harta mereka terjaga. Illa bihaqqil Islam, kecuali ada hak Islam yang mereka langgar, wa hisabuhum 'ala Allah, dan urusan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalil bahwasanya orang meninggalkan salat dalam Islam harus diperangi. Terlepas dia kafir atau tidak, kalau satu kampung sepakat tidak azan, diperangi. Satu kampung sepakat syiar Islam dihilangkan, maka salat dihilangkan, maka diperangi kalau itu dalam negara Islam.
Berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna rajulan qala ya Rasulullah ittaqillah. Ada seorang laki berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bertakwalah kepada Allah." Jadi orang ini adalah orang yang merupakan nenek moyang Khawarij. Dia pernah menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah ittaqillah." Wahai Rasulullah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Faqala, maka Nabi berkata, "Wa ilaka alastu ahaqqa ahli al-ardi an attaqiyallah?" Celaka engkau, bukankah aku adalah orang yang paling utama untuk bertakwa kepada Allah? Faqala Khalid bin Walid, berkata Khalid bin Walid, "Ala adribu unuqa ya Rasulullah, ya Rasulullah izinkan aku untuk potong kepalanya, penggal kepalanya." Kata Nabi, la'allahu an yakunna yusalli. Jangan, siapa tahu dia salat. Ini menunjukkan bahwasanya orang salat tidak boleh dibunuh ya. Muttafaqun alaihi riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi SAW, beliau berkata, "Man lam yuhafiz ala salat," barang siapa yang tidak menjaga salat, "lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najat," maka pada hari kiamat tidak ada cahaya baginya, tidak ada bukti Islamnya dan tidak ada keselamatan baginya. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf, dan dia pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Ya, laisa isnaduhu bidzak, yaitu isnadnya tidak begitu kuat dan harusnya dihasankan oleh sebagian ulama. Wa hadhihi nusus tus'iru bi kufri tarikis salat. Kata Imam Zahabi, dalil-dalil ini semuanya mengisyaratkan bahwasanya yang meninggalkan salat hukumnya kafir. Imam Zahabi seakan-akan menguatkan pendapat orang meninggalkan salat hukumnya apa? Kafir. Kenapa orang yang tidak salat akan dikumpulkan kepada Fir'aun dengan Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf? Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sebagaimana Fir'aun yang sibuk dengan singgasananya sehingga lupa untuk salat, maka demikian juga kalau ada orang yang sibuk dengan singgasananya sehingga lupa untuk salat, dia merasa bahagia dengan singgasananya, maka dikumpulkan dengan Fir'aun. Demikian juga barang siapa yang sibuk dengan jabatannya, ya, sehingga dia meninggalkan salat, atau takut jabatannya hilang sehingga dia meninggalkan salat, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman, panglimanya Fir'aun, yang jabatannya membuat dia tidak salat. Demikian juga Qarun. Barang siapa yang sibuk dengan hartanya, terlalu banyak hartanya sehingga tidak salat ya. Ibu-ibu terlalu banyak tasnya ya. Terlalu banyak tasnya, terlalu banyak HP-nya ya. Terlalu banyak lagi make up-nya terlalu banyak ya. Sehingga hal itu semua membuat dia lupa untuk salat, maka dikumpulkan bersama Qarun yang kebanyakan harta sehingga lupa untuk apa? Salat. Dan barang siapa yang sibuk dengan perdagangan, ya, harus perdagangan, harus transaksi, harus ke sana, ke sini, harus sales dan macam-macamnya, sehingga dia lupa untuk salat, maka dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf pedagang besar di kota Mekah, ya. Dan kalau Nabi menyebutkan tentang ru'usud dhalalah, gembong-gembong orang kafir, Fir'aun, Haman, Qarun, Ubay bin Khalaf, ini isyarat bahwasanya yang meninggalkan salat hukumnya kafir. Karena dikumpulkannya sama gembong-gembong kekufuran. Kita tahu Fir'aun, Qarun neraka paling bawah semua. Ya, neraka yang paling parah, artinya gembong-gembong kekufuran, bukan hanya orang kafir biasa, gembong-gembongnya. Ya, kalau orang dikumpulkan satu neraka sama Fir'aun, kira-kira kafir atau bukan? Kafir lah. Ya. Kalau dikumpulkan sama orang kafir yang lainnya, mungkin masih mending ya, bukan mending, parah juga. Tapi kalau sama Fir'aun super parah. Ini dalil kata di antara dalil kata Az-Zahabi, wa hadhihi nusus tus'iru bi kufri tarikis salat. Ini dalil mengisyaratkan bahwasanya meninggalkan salat hukumnya apa? Kafir. Tadi saya katakan khilaf ya, selama masih meyakini wajib. Kemudian waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz, dan telah bersabda Nabi kepada Mu'adz, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa harramallahu 'alan nar." Barang siapa yang tidak seorang hamba pun bersaksi tidak ada sembah yang disembah kecuali Allah, Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, kecuali Allah haramkan dia atas neraka jahanam. Ya, berarti dia masih bertauhid. Ya, dia masih bertauhid. Fa muakhirus salat, ya, orang yang menunda salat an waqtiha sahibu kabirah. Ya. Di sini Az-Zahabi memperinci, ya. Dia menjamakkan antara hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan salat kafir
kemudian digabungkan dengan hadis yang sabda Nabi kepada Muaz, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak masuk apa? Neraka. Bagaimana mengkompromikannya? Lihat bagaimana cara beliau mengkompromikan. Kata beliau, fa muakhirus salat an waqtiha sahibu kabirah. Orang yang menunda salat sampai keluar waktunya adalah pelaku dosa besar. Wa tarikuha bil kulliyah, ya, dan meninggalkan salat secara total, ani salatul wahidah, satu salat saja dia tinggalkan salat secara total, kaman zana wa saraq, maka hukumnya seperti orang berzina dan mencuri. Lianna tarka kulli salatin aw tafwitaha kabirah. Karena meninggalkan setiap salat atau luput dari salat merupakan dosa besar. Fa in fa'ala dzalik marratin kana min ahli kabair illa an yatub. Jika dia meninggalkannya berulang-ulang, maka dia termasuk pelaku dosa besar sampai dia bertobat. Fa in lazama tarka salati fa huwa min al-akhsarin al-asqiya al-mujrimin. Kalau dia terus-terusan meninggalkan salat, maka dia termasuk orang-orang yang paling merugi, al-asqiya, orang-orang yang paling celaka, dan mujrimin, para pendosa. Seakan-akan beliau memperinci tingkatan-tingkatan orang meninggalkan salat. Kalau mengakhirkan salat, dosa besar. Tetap di salat. Dia salat asar di waktu maghrib misalnya. Ya, kata dia ini dosa besar. Kalau enggak salat asar sama sekali, satu salat saja, sama seperti zina atau mencuri, kata siapa? Az-Zahabi. Kalau ternyata ya meninggalkannya berulang-ulang, maka dia berlaku dosa besar yang terancam dengan apa? Neraka dan yang lainnya, kecuali dia bertobat. Tapi kalau dia terus-terusan meninggalkan, maka seakan-akan dia kafir, termasuk dari al-akhsarin, ya. Al-asqiya, orang yang paling binasa, orang yang paling celaka, orang mujrimin, itu kafir. Wallahu alam bisawab, seakan-akan demikian. Jadi beliau memperinci, dan ini cocok dengan pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yang juga saya condong kepada pendapat tersebut. Meninggalkan salat secara totalitas, maka hukumnya apa? Kafir. Tapi kalau meninggalkan 1-2 kali, ya masih bolong-bolong, maka dia dosa besar, ya. Tidak lebih ringan daripada berzina dan mencuri. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini saja kita sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Ustaz, sampai di mana kepatuhan istri kepada suami? Yang suami memerintahkan membuka niqab istri saat ingin mendatangi tempat instansi pemerintah. Yang suami beranggapan untuk menghindari pandangan orang yang belum paham dengan tata cara berpakaian syariat sehingga menjadi fitnah. Itu anggapan suami Ustaz. Apa istri harus mematuhi? Kalau ternyata istri memandang bahwasanya wajah adalah, kan khilaf apakah cadar wajib atau tidak. Kalau berpendapat bahwasanya cadar tidak wajib, maka dia patuhi suaminya. Cadar cuma sunnah, maka tidak mengapa dia buka kalau memang ada kemaslahatan yang jelas, ya. Dia buka daripada timbul kemudaratan yang besar. Terkadang kita meninggalkan perkara yang sunnah demi menolak kemudaratan, ya. Tetapi kalau istrinya menganggap bahwasanya cadar itu wajib, itu yang repot, ya. Kalau dia menganggap cadar itu wajib, maka seharusnya dia tidak boleh patuh kepada suaminya. La ta'ata li makhluqin li ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Allahumma kecuali darurat seandainya dia pakai cadar kemudian akhirnya dipenjara, ditangkapin, itu lain cerita. Itu lain cerita, ya. Tapi kalau yang sekedar pekewo, takut ini, takut anu, maka kalau dia menganggap cadar itu wajib, dia pakai saja, ya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala kalau ternyata kemudaratan tersebut tidak sampai pada pemukulan, tidak sampai pada penjaraan, hanya sekedar kata-kata, ya sudah. Tidak apa-apa, dari dulu juga kita dikata-katain, ya. Ya. Tapi kalau sang wanita menganggap bahwasanya cadar hukumnya sunnah, ya, tidak wajib, maka tidak mengapa dia membuka cadarnya demi maslahat yang jelas. Minta bantuan kepada pawang hujan. Suruh berhentiin hujan, kemarin banjir. Pawang bahlul, ya. Ya boleh, dia pasti pakai jin-jin, pakai sihir-sihir, ya. Itu jinnya juga setengah mati, dorong-dorong awan. Itu pun kalau berhasil, ya. Tidak usah, ya. Berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan, ya, tidak hujan di lokasi ini misalnya, ya. Lama nanti mau dangdutan panggil pawang
hujan. Biar maksiatnya bisa berjalan dengan lancar. Sewaktu saya masih SD, saya sering sekali diajak kedua orang tua berkunjung ke rumah paranormal. Para tidak normal ya. Dan saya tidak paham tujuan orang tua saya sering berkunjung ke rumah para tidak normal tersebut. Sampai saya diajarkan tatayur dalam kehidupan sehari-hari. Dan pernah suatu hari diajak ekspedisi alam, uji nyali, bermalam di tempat angker. Kurang kerjaan ya. Kurang kerjaan. Apakah saya berdosa Ustaz? Yang mana waktu itu saya masih kecil dan tidak paham tentang hal tersebut. Tidak paham, tidak tahu, mudah-mudahan tidak berdosa. Jangan diulangi lagi ya. Jangan diulangi lagi. Bagaimana hukumnya menonton televisi yang mengandung acara-acara kesyirikan seperti acara yang dibawakan oleh si fulan ya. Kalau memang ada acara kesyirikan, kalau saya sebagai ustaz saya ingin tahu boleh. Untuk saya mungkin orang tanya saya bisa jawab. Tapi kalau antum nonton buat senang-senang maka tidak boleh ya. Tidak boleh, hukumnya haram ikut melariskan acara-acara apa? Kesyirikan. Maka larang, tidak boleh nonton acara-acara seperti ini. Kalau antum tidak boleh, kalau saya boleh untuk tahu ya. Kalau antum tidak boleh ya, tidak ada perlunya antum nonton acara seperti itu. Ya, kalau tahu maka ingatkan masyarakat jangan nonton acara-acara kesyirikan. Ustaz, ibu saya mengaku bisa melihat setan. Pas melihat antum atau tidak? Dan berkata sukmanya bisa keluar dari dalam tubuhnya. Sukmanya, jiwanya bisa keluar dari dalam tubuhnya. Tapi ibu saya adalah orang yang tidak pernah meninggalkan awal salat dan sangat rajin berzikir, tapi sangat sering melakukan bid'ah dan bangga. Tolong beri tanggapannya Ustaz. Ini biasanya orang bisa melihat setan biasanya dia juga ada setan di dalamnya. Biasanya ada jin dalam dirinya. Ini secara umum ya, secara umum kita dapati banyak kasus seperti itu. Punya indera keenam biasanya dia punya ilmu entah diwariskan oleh bapaknya, oleh kakeknya sehingga dia hidup biasanya tidak normal. Biasanya ada aneh-aneh, lihat macam-macam ya. Dan itu biasanya ada dalam dirinya sehingga dia dibuat oleh jin dalam dirinya untuk melihat yang lainnya. Secara umum manusia tidak melihat dan hukum asal kita tidak lihat setan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setan dan anak keturunannya melihat kalian dari sini kalian tidak bisa melihat apa? Mereka. Para sahabat juga tidak melihat setan kecuali setan menampakkan dirinya. Hukum asalnya kita tidak lihat apa? Setan. Dan wallahu alam setan itu sulit menampakkan dirinya. Ya, mungkin wallah dalam perkiraan saya kalau dia ingin menampakkan diri dia harus punya ilmu tertentu, harus punya syarat-syarat tertentu untuk bisa menampakkan diri. Buktinya di antara kita mungkin 1 dari 10.000 yang lihat apa? Setan nampak. Rata-rata setan enggak berani. Dia mau muncul depan kita juga mikir-mikir ya. Ya. Artinya kita enggak bisa lihat. Coba jujur, antum yang pernah lihat setan coba angkat tangan. Coba lihat. Jangan nonton di film setan ya. Di manis jembatan Ancol saya juga pernah lihat di manis jembatan Ancol. Enggak, antum pernah lihat setan coba angkat tangan. Saya ingin tahu kalau setan ini apa angkat tangan coba yang pernah lihat setan. Enggak ada kan? Bukti menunjukkan bahwasanya setan itu susah untuk menampakkan apa? Dirinya. Dia menampakkan dirinya, dia spekulasinya tinggi. Tahu-tahu orangnya baca ayat kursi dia kebakar, kan repot. Iya. Tahu-tahu dipukul sama orang tersebut. Akhirnya dia kadang-kadang aja ketemu orang penakut dia munculkan dirinya. Itu pun dengan perjuangan yang berat. Intinya antum jangan takut sama apa? Setan. Tapi kalau ibu merasa melihat setan, kita jangan bilang dusta. Bisa jadi benar, maksudnya dalam dirinya memang ada apa? Ada jin, sehingga dia bisa dengan jin connect tersebut dia bisa melihat. Tapi kalau dia mengatakan jiwanya keluar itu enggak benar ya. Bisa jadi jinnya kemudian berjalan sehingga dia melihat dari jauh dan macam-macamnya. Enggak ada. Kalau ruh keluar dicabut enggak balik selesai ya. Jadi itu makanya ibu nasihati. Dia bilang, Bu, ini bukan suatu yang spesial. Nabi tidak pernah seperti ini. Nabi tidak bisa begini-begini ya. Ya, Nabi tidak bisa keluar ruhnya dari tubuhnya jalan-jalan ke sana sini. Enggak ada ya. Abu Bakar juga tidak begitu, Umar juga tidak begitu ya. Oleh karenanya suruh ibu meninggalkan bid'ah-bid'ah yang dia lakukan. Jangan-jangan bid'ah-bid'ah tersebut membuat jinnya bertahan dalam apa? Tubuhnya. Mulailah ibadah yang sunnah. Mulai baca ayat kursi, surat Al-Baqarah dengan niat mengusir jin yang mengganggu dirinya. Lagi pula apa enaknya bisa lihat setan. Mau tidur, ada jin di atas
Apa enaknya? Enggak enak setan, mau dia mau ngintip, biarin aja, gue tidur aja. Apa yang urusan apa? Setan. Lagi mandi ternyata bukan ada setan dalam kamar mandi, keluar dulu. Waduh, enggak enak. Kita serba gelisah ya. Apa enaknya ya? Lagi naik mobil ada setan kepalanya lepas. Jadi kita hidup tidak normal, maksud saya. Ya, hidup tidak apa? Normal. Ya. Makanya kalau ada orang bisa lihat setan, kita bilang ya itu bukan kelebihan, itu kekurangan sebenarnya. Betul? Kekurangan. Ya beda dengan Nabi SAW, terkadang diperlihatkan oleh Allah setan karena ada sesuatu yang harus Nabi ya sebagai seorang Rasul ya. Tapi kalau para sahabat tidak ada yang lihat apa? Setan, kecuali setannya menjelma atau seperti Abu Hurairah ketemu dengan setan menjelma jadi manusia, dan itu langka. Bukan setiap saat melihat apa? Setan. Doa berlindung dari virus ya. Doanya banyak ya, diantaranya seperti doa pagi petang, zikir pagi petang, diantaranya Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa, yaitu berlindung dari penyakit-penyakit yang parah, yang tidak biasanya, penyakit-penyakit yang mungkar ya. Di antara dari sayyul asqam ya. Seperti juga Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik ya. Wa fujaata ni'matik wa jami'i sakhatik. Ini juga karena tahawul afiyatik, ini perubahan afiyat itu keselamatan. Dari keselamatan menjadi apa? Penyakit dan yang lainnya. Maka di antara doa untuk terhindar dari virus atau penyakit secara umum ya, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, berlindung kepada Engkau dari hilangnya kenikmatanmu, anugerahmu, wa tahawuli afiyatik, dan berubahnya keselamatan yang Kau berikan kepadaku. Ya, misalnya dari selamat, dari sehat menjadi apa? Penyakit. Wa fujaati nikmatik, dan azab yang datang dengan tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan juga seluruh kemarahanmu. Kemudian juga seperti doa Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ini umum, min sayyi'il asqam, dari penyakit-penyakit yang buruk ya. Tidak semua penyakit kita berlindung ya. Terkadang kita dikasih penyakit penggugur rasa-rasa, ada penyakit yang mungkar, penyakit yang parah, kita berlindung darinya. Ya, sisanya adalah kita baca doa-doa zikir pagi petang ya. Apakah boleh diganti Allahumma inna na'udzubika, inni a'udzubika jadi inna na'udzubika? Ya, insyaallah enggak ada masalah. Kita berdoa untuk keluarga kita, Allahumma inna na'udzubika, ya, insyaallah enggak ada masalah. Ustaz, tante saya mengaku memiliki penjaga. Masya Allah. Tadi ibunya bisa melihat setan, sekarang tante bisa punya penjaga dan dapat berkomunikasi dua dunia, Ya, setiap sumpahnya selalu terjadi. Setiap saya dakwahi, saya disumpahi. Setiap sumpahnya selalu terjadi. Setiap saya dakwahi, saya disumpahi. Apakah saya berdosa? Iyalah, dia berdosa. Sumpah-sumpah buruk nggak boleh. Jadi nasihati secara baik-baik saja, nasihati. Ya. Kita tidak tidak mengingkari dia punya penjaga. Tapi apakah mengambil penjaga dari kalangan jin boleh atau tidak? Jawabnya tidak boleh. Ini sangat menyerempet kepada kesyirikan. Ya. Makanya Nabi Sulaiman berdoa, wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun setelahku. Yaitu di antaranya kerajaan Sulaiman menguasai apa? Jin. Makanya Nabi SAW waktu menangkap jin ifrit, Nabi lepaskan lagi. Ya. Kenapa? Aku pun ingat doa saudaraku Sulaiman. Nabi tidak boleh menguasai apa? Jin. Apalagi tante ya. Jangan ya. Karena biasanya punya penjaga itu biasanya ada, kata orang ada maharnya, ada timbal baliknya ya. Entah dia minta apa agar terus menjadi satpamnya ya. Kalau enggak, satpamnya tersebut akan cari majikan yang lain.
Ustaz, apakah zaman Rasulullah sahabat pernah terjadi wabah seperti virus corona? Ada dalam hadis ya, waktu Umar bin Khattab ingin pergi ke negeri Syam, ternyata di negeri Syam sudah terjadi wabah sehingga mereka tidak masuk ke negeri tersebut. Para sahabat khilaf, ada yang nekat masuk, sudah kita jangan lari, kita masuk, pasrah kepada Allah. Yang satu mengatakan bukan masalahnya, masalahnya gimana? Ternyata ada hadis ya bahwasanya kalau ada tempat wabah kita harus tidak boleh masuk. Tapi sudah ada di zaman tersebut. Bagaimana kalau meninggal karena wabah? Apakah termasuk mati syahid? Jangankan meninggal. Ya. Kata Nabi, jika terjadi wabah, ya, waqa'a at-ta'un bi ardin wa antum fiha, ya, sementara kalian berada dalam wabah, dalam tempat tersebut, kemudian dia bersabar, ya, seorang bersabar dengan wabah tersebut, ya, dan dia tahu tidak akan menimpanya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kana lahu ka ajri syahid, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala mati syahid. Nabi tidak menyebutkan harus mati. Yang penting dia kena wabah dan dia bersabar dan dia tahu bahwasanya kalau Allah berkehendak dia akan kena, kalau Allah tidak berkehendak tidak bakalan apa? Kena. Apakah dia terkena atau tidak, dia mendapatkan pahala luar biasa, itu pahala mati syahid. Kalau dia terkena wabah kemudian dia sabar sehingga meninggal, dapat mati syahid ya. Hadisnya ada ya. Saya katakan bahwasanya semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah saya sampaikan sebagian saudara-saudara kita yang keluar dari Wuhan berapa orang coba? Orang Indonesia WNI dari Wuhan yang kemudian dijemput oleh pemerintah berapa orang? 300. Satu orang pun tidak kena. Padahal mereka sudah di pusat apa? Di pusat wabah. Pusat wabah, sumber wabah, berhari-hari lama. Tidak satu orang pun apa? Kena. Berarti kalau Allah tidak berkehendak tidak bakalan kena. Dan mereka sudah jalan-jalan, sebagian mereka shooting-shooting, sebagian mereka. Tapi 300 orang tidak, bukan sedikit, 300 orang itu banyak. Apakah tidak satu orang kena? Buktinya tidak satu orang pun yang kena. Berarti kalau tidak berkehendak tidak bakalan kena. Tapi ada orang yang mungkin saya dengar di Italia, enggak tahu dia berkontak dengan siapa, tahu-tahu dia apa? Kena ya. Kita enggak tahu kalau ingin membuat kena akan kena ya. Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha mengambil sebab. Tugas kita hanya berusaha. Kena enggak kena urusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kalau misalnya orang terkena penyakit corona, mungkin Allah ingin berikan dia pahala mati syahid. Allah tahu dia sabar kali ini. Bisa jadi kalau dia enggak kena corona ternyata dia malah maksiat, malah su'ul khatimah. Kita enggak tahu. Pokoknya orang muslim kena musibah pun corona maupun yang lainnya maka dia bersabar. Dan tidak semua yang kena corona kemudian meninggal dunia ya. Hanya sedikit ya yang meninggal dunia, bisa jadi kita termasuk yang sedikit itu. Bisa jadi kita termasuk yang selamat. Kita enggak tahu. Tugas antum hanyalah berusaha, setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang kafir. Belum apa-apa sudah sibuk sana sibuk sini kayak mau hari kiamat ya. Beli sana beli sini, kumpul sana numpuk sini. Ya seperti itu ya. Kasihan orang miskin, orang-orang barang-barang semua dibeli sama orang kaya, pun habis. Orang miskin nggak bisa beli, barang-barang naik. Mikir-mikir dunia saja pikirannya ya. Ya. Dia selamat dari corona, dia bakalan mati juga suatu saat, tidak? Ya. Kemudian dihisab oleh Allah, silakan mampus di sana. Ya. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah, mampus di alam barzah dan mampus di akhirat kelak. Orang Islam jangan seperti itu. Alhamdulillah kita beli yang wajar aja, tidak perlu kemudian numpuk buat 3 bulan. Terlalu banyak ya akhi. Indomie beli 1 masjid, ngapain ya? Santai aja. Kita beli seadanya, yang butuh juga banyak, bukan cuma kita sendiri. Kalau sakit ya sudahlah, saya sakit, kamu sakit, alhamdulillah. Kalau sakit tinggal ke rumah sakit, meninggal ya sudah. Ente enggak meninggal karena corona, meninggal karena yang lainnya. Terlalu sehat, terlalu banyak fitness juga meninggal. Ya, meninggal karena terlalu sehat. Terlalu sehat meninggal. Ya. Yang jelas orang muslim begitu berusaha menghindar sebab-sebab yang misalnya pemerintah anjurkan, kita kerjakan ya. Kita kerjakan, misalnya harus pakai ini, kerjakan aja. Kita tinggal melakukan sebab, berdoa, sisanya serahkan kepada Allah. Virusnya enggak kelihatan. Kita nggak tahu di mana ada virusnya, tahu virusnya nyasar kepada siapapun kita nggak ngerti. Lagi-lagi ngelirik cewek, tahu virusnya nyasar ke mata, selesai. Kita nggak tahu. Ya, intinya bagi orang Islam virus penyakit secara umum bukan berarti siksaan, paham? Bukan berarti siksaan, bahkan bisa jadi penggugur dosa, bisa jadi mengangkat apa? Derajat. Tinggal sikap kita menghadapi wabah atau penyakit tersebut. Semoga kita diselamatkan dari penyakit tersebut.
Bagaimana sikap kita di sekitar kita ada seorang yang dikatakan kiai atau Pak Haji yang sering mengisi pengajian di lingkungan rumah, tapi belakangan ini baru ketahuan Pak Haji tersebut suka melakukan sihir. Ini Pak Haji kakek sihir, dijauhi. Ingatkan masyarakat jangan mengaji sama kakek sihir ini. Bagaimana hukumnya bila saya membaca tafsir juz 29, 30 dan lainnya dengan tidak berpakai hijab? Enggak ada masalah di rumah. Kita dengar pengajian tanpa jilbab enggak ada masalah ya. Baca buku tafsir tidak pakai jilbab juga tidak masalah. Baca Quran pun tidak pakai jilbab tidak jadi masalah. Cuma kalau menyentuh harus disunahkan apa berwudu. Ustaz belajar sulap di sekolah apakah termasuk kufur? Ya. Kalau sulap tersebut tidak pakai jin, hanya kepada apa? Menggunakan tangan, ya itu kecepatan tangan, ya itu enggak, itu hiburan ya. Ya tapi jangan bilang wow gaya-gaya ada, nah, itu jangan, enggak boleh gitu. Nanti kita bertasabuh dengan para tukang sihir. Tapi kalau kita biasa aja, tahu-tahu keluar apa? Keluar merpati. Ya. Kemudian kalau keluar akhwat itu yang bahaya. Kalau hanya keluar merpati ya itu masih aman. Kalau tiba-tiba keluar akhwat, ini pakai sihir. Tapi demikian saja kajian kita, kurang lebih saya maaf. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.